Pemirsa, informasi pertama, Kepala Kesehatan Kabupaten Malang bersama Kabid Dokes Polda Jatim memaparkan data terbaru korban tragedi Kanjuruhan hingga Kamis sore 13 Oktober 2022. Korban meninggal 132 orang dan luka-luka 622 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Wiyanto Wijoyo menyebut, hingga saat ini korban tragedi Kanjuruhan tercatat 754 orang. Dari jumlah tersebut, 132 orang meninggal dunia, luka ringan dan sedang 596, sedangkan luka berat 26 orang. Sementara untuk korban yang masih mendapat perawatan di rumah sakit, terdapat 12 orang, 9 orang di Rumah Sakit Saiful Anwar dan 3 korban dirawat di RSUD Kanjuruhan. Hal itu ia lontarkan dalam konferensi pers yang digelar di Posko Krisis Center Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pada Kamis 13 Oktober 2022. Didampingi Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Pol Erwin Zainul Hakim dan Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang menjelaskan bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara medis maupun secara administrasi karena sudah melalui proses pencocokan data dengan bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Timur, rumah sakit hingga pengecekan ke tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Saat ini pasien yang masih dalam status rawat inap tersisa 12 orang dengan rincian 9 orang dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang dan 3 orang di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang, sedangkan untuk rawat jalan sejumlah 610 orang. Pada kesempatan ini mengadakan rilis data valid fix tentang korban meninggal insiden Stadion Kanjuruhan 1 Oktober 2022, yaitu sebanyak 132 orang gitu, dan luka ringan sedang itu jumlahnya 596, luka berat 26 itu totalnya. Kemudian jumlah total korban 754. Luka ringan sedang ini memang mungkin ada sedikit perubahan data ya, karena ada juga yang masih masuk berobat, misalnya seperti gangguan pada mata, itu termasuk luka ringan. Ada juga yang sudah berobat ke rumah sakit, kemudian pulang dalam 1 minggu atau kurang, matanya masih kurang enak, sehingga masuk lagi ke berobat ke rumah sakit. Itu jadi datanya ini kalau yang luka ringan sedang agak bervariasi. Sementara itu, Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Pol Erwin Zainul Hakim menjelaskan sebanyak 132 orang dilaporkan meninggal dunia. Selain akibat patah tulang, trauma di kepala dan leher, kebanyakan korban yang meninggal dunia karena gejala asfiksia atau kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Adalah kami hanya bisa menjelaskan posisi yang di fasilitas pemerintah. Di fasilitas pemerintah yang dilaksanakan pemeriksaan luar oleh dokter forensik gabungan antara RSUD dari 3 rumah sakit Bayangkara yang kami libatkan, itu kebanyakan memang muncul tanda-tanda gejala asfiksia. Terus sebagian besar memang tidak ada trauma. Mungkin kalau lebih detailnya itu bisa ditanyakan ke rumah sakit masing-masing untuk kepastiannya. Tapi yang non vaskes tadi, itu kami data informasinya tidak ada, karena hanya catatan dari pihak rumah sakit saat dibawa oleh pihak keluarga. Dok, tadi Dirtipidum Barreskrim menyebutkan bahwa akan ada otopsi minggu depan. Seperti apa kesiapannya dan siapa yang akan diotopsi nantinya? Sudah ada 2 keluarga yang mengajukan diri. Kami dapat informasi, dapat perintah, memang ada 2 pihak keluarga yang akan melaksanakan otopsi, yang sudah sepakat setuju melaksanakan otopsi. Terus kemudian oleh karena itu kami bekerja sama dengan PDFI. Jadi kemungkinan besar nanti pelaksananya adalah dokter-dokter yang ditunjuk oleh Persatuan Dokter Forensik. Otopsinya kita sebut dengan ekshumasi. Jadi
penggalian jenazah di tempat, langsung dilaksanakan pemeriksaan di tempat. Kabid Dokes Polda Jawa Timur Kombes Pol Erwin Zainul Hakim menambahkan, terkait dengan adanya rencana otopsi korban tragedi Kanjuruhan, saat ini ada 2 keluarga yang meminta proses tersebut untuk dilakukan. Rencananya proses otopsi tersebut akan dilaksanakan pada pekan depan dan dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, dan otopsi akan langsung dilakukan di tempat korban dimakamkan. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan.